ragu ya kan Pak Servius? Ya, tidak perlu ragu-ragu. Kita orang-orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan sebenarnya bukan bohong ya, kita bukan bohong. Tapi ini sebagai pernyataan iman bahwa kita ada di dalam Tuhan, selalu senantiasa merasa baik dalam perlindungan Tuhan. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, puji-pujian yang kita nyanyikan sungguh indah-indah dan penuh bermakna, penuh pengharapan ya. Dan terima kasih untuk Bapak Argeilo yang sudah menuntun kita untuk menyanyikan puji-pujian yang kita nyanyikan. Harapannya jemaat semuanya menikmatinya. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat firman Tuhan kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu. Ya, kita kembali lihat dalam kitab Wahyu dan saya mengajak kita untuk membuka di pasal yang ketiga. Kalau minggu kemarin kita lihat tentang jemaat Efesus, itu jemaat yang paling pertama dibahas di dalam kitab Wahyu atau disebut. Sekarang kita akan lihat jemaat yang paling terakhir yang dibicarakan di sini, yang tercatat dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat apa? Laodikia. Jemaat Laodikia di pasal 3 ayat 14 hingga ayat 22. Kalau sudah jemaat temukan, kita akan membacanya dengan bergantian. Nah, tapi saya ingin sampaikan, mohon maaf sebelumnya kalau ada perbedaan teks, karena saya memakai Alkitab yang versi baru. Saya mencoba untuk konsisten pakai ini karena saya sudah terbiasa dengan Alkitab yang lama, jadi catatan dan segala macamnya itu sudah penuh banyak sekali, jadi sedang berusaha untuk beradaptasi di Alkitab yang baru ini. Dan kayaknya lebih banyak ya. Dan sepertinya ini yang lebih banyak mendekati dengan yang bahasa aslinya. Saya lebih konsisten, lebih sedikit konsisten. Oke, makanya saya sangat berharap jemaat mungkin bisa juga mengupdate Alkitabnya. Oke, kita akan membacanya bergantian. Saya baca ayat yang berangka genap ya, karena kebetulan ayat angka genap lah yang pertama di sini. Dan jemaat ayat yang berangka ganjil, demikian seterusnya kita bergantian hingga ayat 22. Kepada jemaat di Laodikia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, "Kaya, aku telah mempercayakan diriku dan aku tidak pernah apa-apa." Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malu, miskin, buta dan telanjang. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia tegur dan ajar, sebab itu adalah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia, dan ia bersama aku. Barang siapa menang, ia akan duduk bersama aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtaku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, sejauh sana pembacaan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, limpah banyak terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan saat ini boleh kami pelajari bersama.
Terima kasih. Oleh sebab itu kami mohon hikmat, pengertian daripada Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja, membukakan hati pikiran kami, agar kami bisa memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti saya sudah sampaikan tadi, jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang ketujuh di dalam urutan jemaat-jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Ada 7 jemaat. Yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang jemaat Efesus. Dan hal yang menarik bahwa jemaat Laodikia di sini tidak seperti jemaat Efesus misalnya yang kita bahas kemarin. Kalau jemaat Efesus masih ada pujian kita dapatkan. Jemaat Laodikia tidak ada pujian satupun. Ya, tidak ada pujian daripada Tuhan yang ditemukan, yang didapatkan di jemaat Laodikia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Laodikia ini berasal dari kata berasal di kota Laodikia tentunya. Dan kota Laodikia ini didirikan oleh Antiochus II. Dan Laodikia sendiri ini sebenarnya berasal dari nama istri, ya, Antiochus II ini, ya. Dan Antiochus II adalah keturunan dari salah satu jenderal Iskandar Agung, ya. Dan ya, ini hal yang menarik. Jadi kota Laodikia ini berasal dari nama istri dari Antiochus II, yaitu Laodike. Laodike, jadi istrinya Laodike yang menjadi asal kata untuk dikasih nama kota Laodikia. Dan kota Laodikia ini sebenarnya adalah kota yang maju sekali saat itu. Karena ini salah satu kota pusat perdagangan. Salah satu menjadi ikon mereka adalah kain wol hitam. Dan bahkan di Laodikia saat itu terdapat semacam pabrik obat, yaitu minyak pelumas mata. Nah, makanya bahkan di sini kita disinggung. Nah, baiknya kalian membeli minyak katanya karena nanti kita lihat. Nah, di Laodikia ternyata ada ini semacam penghasil ya atau pabrik, karena di situ ada mereka punya teknologi dalam medis, ya kan, dunia medis kesehatan yang menghasilkan satu minyak sebagai pelumas untuk mata. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kota Laodikia ternyata ini termasuk kota yang susah air. Jadi awalnya ini kota adalah kota yang airnya masih cukup awal berdiri. Tetapi karena ini kota perdagangan, sehingga banyak pendatang dan kota ini akhirnya menjadi besar dan ramai padat penduduk, mereka menjadi kekurangan air. Akhirnya ambil dari tempat lain, ya kan, airnya, tetapi ternyata airnya itu tidak enak untuk diminum katanya. Ya, jadi sehingga mereka itu tetap menjadi kota yang kesusahan air. Dan sehingga keadaan inilah yang menyebabkan kota ini meskipun satu kota yang maju dan sebenarnya secara strategis tempat militer ini adalah kota yang baik sebagai markas atau tempat pertahanan, tetapi karena keadaan ekonomi mereka, yaitu dalam hal kebutuhan air ini, mereka harus semacam buat bedding atau jalur air dari tempat yang lain. Sehingga kalau musuh menyerang, mereka cukup hanya memutuskan jalur asupan air itu dari tempat yang lain itu untuk masuk ke Laodikia, maka kota Laodikia akan merintih merana kesusahan air. Sehingga itu membuat kota ini meskipun sebenarnya dia strategis untuk pertahanan, bahkan secara ekonomi mereka kuat, bisa menjadikan kota ini punya benteng pertahanan kuat, tapi karena faktor air ini yang menyebabkan mereka menjadi kota yang lemah. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, kota Laodikia. Nah, di kota Laodikia ini, ya, kota yang sangat maju ini, terdapat jemaat Laodikia. Ya.
jemaat Laodikia. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya jemaat ini adalah jemaat, nah kalau kita lihat dari latar belakang keadaan ekonomi di sana, jemaat Laodikia adalah jemaat yang terdiri dari banyak orang yang punya duit. Banyak orang yang punya duit. Banyak orang yang punya duit. Dan saudara, tapi hal ini membuat menarik. Kenapa? Kalau kita baca dalam firman Tuhan, katanya di sini ya, di ayat yang ke ayat yang ke-17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi hal yang menarik bahwa Tuhan ya memang menyampaikan sebenarnya secara ekonomi ya oke. Jemaat di sana bisa berkata kami ini kaya. Kami kaya. Dan kami kaya karena kami memperkaya. Jadi ingin berkata bahwa kami bisa kaya karena kami. Ya, hebat nih. Jual ini, punya usaha yang mantap, kaya. Tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang, kamu itu miskin. Melarat pula. Ya, melarat pula. Wah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini kita lihat bahwa ada hal yang menarik dari jemaat Laodikia. Mengapa Tuhan temukan jemaat ini tidak ada satu hal pun yang perlu dipuji. Ya, yang perlu dipuji. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Laodikia saya yakin bahwa mereka ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Tetapi ini adalah orang-orang yang diselamatkan, yang jatuh pada posisi yang Tuhan bilang ini memprihatinkan, atau bahkan sampai pada taraf menjijikkan. Karena Tuhan bilang dimuntahkan, katanya dimuntahkan, ini sesuatu yang menjijikkan, ya, menjijikkan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa penyebabnya? Sebenarnya sudah sangat jelas. Di ayat 15 di sini katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Wah, ini hal yang menarik. Ternyata kalau istilah orang Manado bilang lau-lau, itu sesuatu yang tidak baik. Lau-lau itu baik hanya untuk air mandi ya, air hangat ya, enak ya. Lau-lau, ya. Ini tidak panas, tidak dingin. Ternyata sesuatu yang dari versi Alkitab yang kita lihat di sini, sesuatu yang tidak baik. Jelas ini berbicara tentang apa? Tentang hidup sebagai seorang yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini tidak boleh ada pada posisi abu-abu. Ya, kalau dalam hal warna tidak boleh pada posisi abu-abu. Kenapa Tuhan bilang alangkah lebih baik engkau dingin atau panas? Jelas. Mengapa? Kalau dia panas, Tuhan kasih tahu ini, kasih tahu itu, sudah jelas dia pasti lakukan punya, maju punya. Kalau dia dingin, cukup Tuhan injili, ya, Tuhan kirim seorang untuk diinjili, diberitakan Injil yang benar, dan dia mengerti kebenaran dan dia diselamatkan. Tetapi kalau orang yang di sini tidak dingin dan tidak panas, ya kan, kita injili dia, saya sudah tahu, saya sudah pernah dengar kok itu, nggak usah lagi. Kita mau suruh dia lakukan ini, lakukan itu, saya sudah lakukan, saya sudah begini, begitu. Gimana? Ini orang yang tidak bisa bertumbuh.
Ini orang yang sulit untuk bisa bertumbuh. Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kayaknya ini satu posisi. Wah, ternyata ini satu posisi yang berbahaya. Ini satu posisi yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia. Ya, kalau Tim Lahaye dalam bukunya, dalam eksegesis kitab Wahyu, ternyata dia punya posisi adalah percaya 7 jemaat ini adalah perwakilan dari 7 zaman masa gereja. Wah, ini ternyata tidak alkitabiah. Kita temukan itu tidak alkitabiah. Kenapa? Karena 7 jemaat dalam kitab Wahyu ini adalah real 7 jemaat yang pernah eksis saat itu. Tetapi kenapa Tuhan tuliskan 7 jemaatnya? Saya pikir hal yang paling jelas di sini adalah Tuhan mengambil 7 jemaat ini sebagai perwakilan, ya, jemaat, ciri-ciri tipe-tipe jemaat yang seperti Efesus, yang ketika kenal kebenaran menggebu-gebu kasihnya, setelah lambat laun redup. Nah, ada jemaat yang seperti itu, gitu kan? Nah, atau seperti jemaat Laodikia, ya, sudah kenal kebenaran, tetapi maju enggak, mundur juga enggak, stagnan, dan tidak bisa bertumbuh, sulit untuk bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini keadaan yang tidak bisa, seharusnya tidak bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya sebagai satu jemaat. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena jemaat Tuhan inginkan itu bertumbuh. Tuhan inginkan kehidupan seorang yang telah diselamatkan itu jangan sampai dia pada posisi bayi terus menerus, yang hanya bisa makan bubur saja. Tapi dia perlu makanan yang keras, perlu makanan yang terus berkembang. Supaya apa? Supaya bisa membuat dia bertumbuh menjadi kuat, sehat. Ya. Kalau dia bayi terus, badannya makin bertumbuh, tapi dia maunya makan sun terus. Ini bisa apa? Busung lapar nanti jadinya. Kekurangan gizi nanti. Karena seharusnya tubuhnya sudah mau apa? Meminta sesuatu yang lebih. Malah orang yang tahu, orang yang di luar tahu, orang lain yang tahu akan orang lain yang sadar bahwa dia seharusnya tidak makan itu lagi. Seharusnya dia tidak makan ini. Enggak, saya makan ini saja. Nah, ini saudara yang dikasih. Seharusnya kalau dilihat dari usia, kata Paulus gitu kan, kamu sudah, kalau jemaat, seharusnya kamu sudah sebagai jemaat yang bisa membawa jiwa sekian gitu. Tapi kenapa? Jangan-jangan Tuhan temukan suam-suam kuku, ya kan? Suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Ya panas. Tapi panasnya masih bisa dipegang. Ini bukan panas namanya, ini hangat. Ini hangat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Saudara, apa yang bisa menyebabkan itu bisa terjadi? Kita lihat di sini bahwa jemaat Laodikia sebenarnya terperangkap dalam keadaan dunia yang terlihat menguntungkan mereka secara jasmani, secara materi. Nah, sehingga mereka tidak lagi
mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya. Kami kaya karena kami memperkaya diri. Kami bisa dapat ini, dapat itu karena kami berusaha jualan. Ya. Karena kami punya usaha kain wol. Karena kami bisa menemukan obat untuk penglihatan kami. Ya. Dan lain sebagainya. Karena kami bisa dapatkan emas yang bisa memperkaya kami. Sehingga itu yang membuat mereka, meskipun tahu kebenaran, ingin maju sulit, masih ada yang mengikat. Kalau kami betul-betul maju seterusnya, gimana dengan usaha kain wol kami? Kalau kami maju terus, gimana dengan tambang emas kami? Bisa-bisa kami tidak kaya lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sehingga yang membuat mereka suam-suam kuku. Oh, tidak apa-apa. Yang penting kita masih bisa dapat duit, dan yang penting kita tidak meninggalkan Yesus. Masih orang percaya, tapi plus dengan dapat duit banyak. Bayangkan. Ini yang membuat seseorang bisa pada posisi suam-suam kuku. Ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya ini adalah pada posisi apa? Bayar harga kepalan tanggung. Ya kan? Nah, bayar harga kepalan tanggung. Tanggung-tanggung dia bayar harga. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya saya ingin sampaikan ke jemaat yang dikasih Tuhan. Semenjak saya sekolah, karena saya dilahirkan di keluarga yang betul-betul ekonomi merana. Ya. Di sana semuanya sudah lampu, sudah dapat listrik dan lain sebagainya. Kami tinggal di sudut kampung, di sudut desa, dengan bermodalkan lampu botol. Terkadang cuma pakai obor. Ya. Sehingga belajar yang lainnya enak-enak, saya pagi-pagi sibuk korek-korek karena sudah hitam ini hidung. Ya. Pindah ke Manado tahun 98. Di Malendeng sana, di dalam, ya, dari sekolah ke rumah, ya kan? Sekolahnya 7:30, saya berangkat dari rumah jam 5, itu pun masih terlambat. Jalan kaki, jalan roda, nggak boleh pakai sepatu, sepatunya nanti pakai di sekolah. Ya. Dari sana tahun 2000 pindah di Teling, ya. Di Teling di tengah kota, yang lainnya semuanya listrik, kami lampu botol. Sehingga itu yang membuat saya bilang saya sekolah, saya pernah target. Saya lulus sekolah usia 19 tahun karena sempat mangkrak 3 tahun sekolah. Sempat berhenti. Saya bilang saya lulus SMA usia 19 tahun. Saya kuliah 4 tahun. Saya kerja 2 tahun dapat rumah, baru saya berumah tangga. Saya bilang. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ternyata semuanya berubah 180 derajat. Saya kuliah benar 4 tahun, ya kan? Dan sampai hari ini belum punya rumah. Kenapa? Rumah di surga. Rumah di surga, amin Pak. Ya. Kenapa? Saudara yang dikasih Tuhan, karena plan pertama itu saking sayanya trauma dengan hidup sebagai orang susah. Tapi ternyata Tuhan ubah dipelintir ke sebelah. Dan saya punya komitmen bahwa saya tahu itu pada posisi, nggak tahu sudah keberapa, saya mau melayani Tuhan, maju untuk Tuhan. Oh saudara yang dikasih Tuhan, mungkin sudah berapa kali saya sampaikan, saya sebagai anak muda yang sebenarnya cukup banyak keahlian, ya, seorang muda yang cukup banyak keahlian. Kerja dari yang kasar, mungkin cuma kerja di kantor saya tidak pernah. Ya. Bikin cat tikus, bikin gula batu, bikin batu bata merah, bikin batako, kerja ngaspal, kerja ngecor, bikin rumah, proyek pelabuhan, semuanya saya pernah coba.
saya pernah kerjakan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan sebenarnya dengan keahlian yang cukup itu, saya bisa membuat, mungkin merubah keadaan ekonomi. Ya. Kalau dilihat dari apa? Penilaian manusia. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, sekarang saya tinggalkan itu. Saya terus berdoa dan saya selalu sampaikan ke istri saya, kalau kamu tidak berani untuk ikut saya dulunya mau ke Papua sebenarnya. Dulunya saya mau ke Papua. Saya bilang ke istri saya, kalau kamu tidak ikut saya, kita tidak bisa nikah. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan tarik saya ke Manado lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengambil satu keputusan untuk komitmen. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, melangkah untuk berjalan di dalam Yesus Kristus, kita ambil satu keputusan, harus siap maju betul-betul, tunjukkan warna kita. Jangan kita ada pada posisi abu-abu. Kalau kita hitam, biarlah hitam, jangan menjadi putih, kata lagu. Kalau kita putih. Kalau kita maju sebagai orang yang mau menunjukkan kebenaran, jangan tanggung-tanggung. Baik secara berjemaat ataupun secara individu, kita maju untuk Tuhan. Betul-betul kita tunjukkan, saya ini panas, bukan yang suam-suam kuku. Saudara, saya selalu berdoa, Tuhan, mungkin saya masih orang yang, karena saya ingin sampaikan, saking hidup terlalu di keluarga yang hidupnya secara ekonomi pas-pasan, secara pendidikan pas-pasan, terkadang rasa minder ini lebih besar daripada apa yang ada di kepala saya. Artinya apa? Kurang percaya diri. Tapi saya berdoa, Tuhan, jangan sampai itu membuat saya, menghalangi saya untuk apa? Menyatakan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi, saudara, kalau kita kembali ke teks kita di sini, ini mereka bukan masalah minder, bukan masalah mereka tidak percaya diri, bukan. Tetapi masalah mereka tidak bisa sepenuhnya untuk meninggalkan kesenangan apa? Dunia. Kesenangan dunia. Wah, hal ini kita temukan hari ini begitu banyak orang yang terjebak di situasi ini. Saudara, sudah berapa banyak orang yang kita sampaikan kebenaran, ya kan? Sudah berapa banyak orang yang kita dengar bahwa inilah yang benar, inilah yang alkitabiah, inilah kebenaran itu. Tapi berapa banyak dari mereka yang kita dapatkan berani untuk melangkah, berpihak sepenuhnya untuk kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa mereka sampai hari ini masih belum berani, sebenarnya itu juga memberitahukan kepada kita bahwa kita harus lebih apa? Eksis, lebih berusaha lagi. Semakin menunjukkan bahwa saya ini panas. Jangan sampai kita malah kendor. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jemaat Laodikia, meskipun mereka kaya, meskipun mereka punya obat yang mujarab untuk penglihatan mereka, meskipun mereka punya penghasilan emas, gitu kan, cara mengelola emas mungkin jauh lebih maju dari tempat yang lain yang mereka miliki, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Engkau, katanya, melarat, malah miskin, buta, telanjang. Bayangkan, mereka ini penjual kain wol. Bahkan kain wol yang kualitasnya terbaik di saat itu. Ya. Tetapi Tuhan bilang mereka telanjang. Mereka penghasil emas, punya emas. Mereka miskin, melarat.
Mereka punya obat yang bisa membuat penglihatan mereka mungkin awet terjaga. Tapi mereka buta. Saudara yang dikasih Tuhan. Sini buta apa yang dimaksud? Telanjang apa yang dimaksud? Miskin apa yang dimaksud? Miskin kebenaran. Buta rohani. Telanjang. Tidak berpakaian secara rohani. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hari ini kita tidak ada yang buta tuh di sini. Semuanya melihat dengan jelas. Ya, bahkan kemarin Ibu Elizabeth kasih tunjuk kepada saya, Pak, kalau ada orang yang matanya buram, ya kan, buram, ya, mungkin semacam gejala katarak atau apa, pakailah tetes, katanya, tetesin aja jeruk nipis. Saya dengarnya aja sudah merinding. Waduh, jeruk nipis ditetes di mata gimana jadinya? Ternyata itu obat. Ibu Elizabeth sudah berulang-ulang pakai dan puji Tuhan matanya terang. Dan meskipun memang reaksinya sangat perih, tapi itu akan membuat mata menjadi terang sekali. Ya. Wah, tapi saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai buta rohani. Ya, buta rohani. Kita di sini dipaparkan kebenaran demi kebenaran. Oke, mungkin dari saya mungkin tidak terlalu banyak misalnya kalau dibanding yang lain, tetapi kita punya sumber yang begitu banyak. Ya. Kita ada Sudut Bible, ada Mutiara Kebenaran, ada channel Cafe, semuanya tersedia. Ada traktat-traktat, sudah berapa judul, ya. Ada Pedang Roh yang setiap bulan terbit. Saudara, di tempat ini kita ada sekolah minggu dewasa, ada PA, dan seterusnya, selalu terbuka. Dan kalau kita masih ada yang buta rohani, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu mau bagaimana lagi. Jangan sampai seperti peribahasa bilang, ya Pak Swento selalu sampaikan kalau di Grafe, kalian jangan jadi tikus yang mati di apa katanya? Di lumbung padi. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita kelaparan, jangan sampai kita telanjang di tempat yang memang itu semua disediakan. Yang salah bukan fasilitasnya, yang salah adalah dari diri sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi kita lihat di sini, ya, yang menyebabkan seseorang tidak bisa melihat dengan jelas kebenaran, yang menyebabkan seseorang bisa miskin, kekurangan, ya, telanjang dari kebenaran adalah keinginan dagingnya, ya, hawa nafsunya, ya, dosanya belum semuanya ditanggalkan. Masih ada beban. Ya, kata Paulus, tanggalkanlah semua beban dosa, baru seseorang bisa maju, betul-betul maju. Ketika seorang masih menyimpan setitik saja dosa, ya, beban dosa, itu yang menghalangi dia untuk bisa betul-betul maju. Sehingga itu yang membuat dia bertahan pada posisi suam-suamku. Saya sudah ada dalam kebenaran, tapi kalau saya maju terus nanti saya seperti ini. Ya sudahlah, saya tidak betul-betul maju, tapi setidaknya saya ada di dalam kebenaran. Inilah posisi suam-suamku. Panas tidak panas, dingin tidak dingin. Tapi Tuhan bilang, hendaklah kamu lebih baik apa Pak? Panas. Dan lebih baik dingin. Kalau panas, Tuhan perintahkan apa saja, apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan tahu dia akan lakukan. Dan dia akan bercahaya di hadapan Tuhan. Dia akan mendapatkan kemuliaan. Kata Tuhan, dia akan duduk di sampingnya. Tapi kalau orang yang dingin pun, ini jelas-jelas dia dingin, ya sudah, tinggal direbus dan dia akan panas. Tinggal disampaikan kebenaran, diinjili. Kalau dia menerima Yesus, puji Tuhan. Kalau tidak, sudah jelas. Daripada orang yang suam-suam kuku, dan bisa dia akan berakhir pada
Justru dia akan berakhir kepada apa? Kepada kebinasaan, saudara. Kenapa? Orang yang suam-suam kuku ini akan berpeluang sangat besar untuk berkompromi. Dan kompromi dari hal yang kecil bisa kompromi kepada hal yang besar. Dan akan final dia akan berkompromi dalam hal imannya. Dan akan apa? Meninggalkan Yesus. Masih ada obat enggak kalau sudah tinggalkan Yesus? Tidak ada. Makanya Tuhan bilang lebih baik dingin ataupun panas. Jangan suam-suam. Saudara. Kalau dingin, diinjili, dia terima Yesus, diselamatkan. Orang yang suam-suam kuku sudah terima Yesus, sudah menyalibkan Yesus satu kali. Tapi kalau dia kompromi, meninggalkan Yesus, tidak ada obat. Lebih baik maju. Harus tunjukkan. Saya ini pada posisi yang panas. Ataupun kasih tahu bahwa saya ini belum ada di dalam Yesus. Misalnya. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan dari jemaat Laodikia, bahwa Tuhan temukan mereka tidak ada hal yang bisa dipuji karena mereka suam-suam kuku. Jadi jangan pernah berbangga, jangan pernah, saya selalu sampaikan, saya pernah katakan, jangan pernah puas dengan pencapaian kita hari ini. Jangan pernah puas. Karena ada hal yang sebenarnya lebih besar yang bisa kita dapatkan. Capailah. Dan untuk mencapai itu, kita jangan ada pada posisi suam-suam kuku. Karena kalau kita pada posisi suam-suam kuku, kita justru tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara, Tuhan bilang apa? Belilah. Beli emas yang daripadaku. Beli, katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Semuanya beli dari yang pada Tuhan. Kita cari yang dari Tuhan. Supaya nanti kita dikasih jubah putih, ya, jubah putih, emas yang tak terhingga, ya, tak terhingga. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita ambil yang daripada Tuhan. Jangan kita malah keduakan atau kesampingkan yang daripada Tuhan dan kita cari yang hanya sementara. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ingat. Kata Tuhan di sini, siapa yang kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan. Hati-hati. Orang yang suam-suam kuku, Tuhan bisa hajar. Tapi ingat, ini bukan untuk menjatuhkan, tapi demi kebaikan. Dan justru, kita sudah belajar tadi di Injil Yohanes kan, bahwa bukan berarti menjadi orang yang dikasihi Yesus jauh dari yang sakit, jauh yang dari segala macam. Tetapi Tuhan bisa izinkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk di sini. Di surat Ibrani dikatakan apa? Tuhan menghajar anak-anaknya. Tuhan menghajar. Tuhan bisa menghajar seseorang karena dia mengasihi. Dan kita bersyukur kalau Tuhan masih hajar kita karena dia menganggap kita masih anak. Tapi sebelum dihajar, alangkah baiknya kita jangan menjadi orang yang suam-suam kuku. Saudara yang dikasih, wah ini berbicara dalam segala hal jelas. Kita dalam segala hal jangan suam-suam kuku. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Jadi ini khotbah bukan hanya untuk jemaat, tetapi juga secara pribadi untuk saya. Artinya ini untuk kita semua. Kiranya kita melangkah bersama sebagai satu jemaat, maju di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan setengah. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami, berkati kami Tuhan. Dan karuniakan kami keberanian, agar kami bisa dengan berani
maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Berani menunjukkan siapa kami. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah orang kudus. Kami adalah alat-alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.